Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Muddathir. Kita sekarang masuk di pembahasan ayat 38 sampai insyaallah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billah minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya setiap orang atau setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, yakni neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai, tertahan atau tertawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing jiwa kita ini manusia tertahan dan tertawan, tergadaikan di sisi Allah. Maksudnya apa? Nanti manusia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diusahakan dan diperbuatnya, yang baik ataupun yang buruk, selama mereka berada di alam dunia. Karena itu yang akan menjadi nilai yang akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun di rahim, saat kita di rahim ibu, ini tidak menjadi patokan penilaian. Kita akan dinilai saat kita berada di alam dunia, yakni setelah kita akil balik sampai
sampai kita mati. Itulah perhitungan yang akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan itulah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baikkah ataukah yang buruk, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentunya perbuatan buruk akan menjadikan manusia terbelenggu, menjadikan manusia tetap tergadaikan, tertawan, tertahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa lepas dari jeratan siksa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-70, "Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun." Mereka itulah orang-orang yang tertahan, terpenjara di dalam neraka. Kenapa? Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Perbuatan yang bagaimana, Bu? Perbuatan yang buruk, perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ketika nanti menghadap Allah membawa bekal-bekal kebaikan yang intinya berupa iman dan takwa, dia bisa menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menebus dirinya tidak tergadai lagi. Nah, orang-orang yang tertahan, terpenjara di siksa neraka itu semua disebabkan perbuatan mereka sendiri, yakni perbuatan yang buruk, perbuatan yang dimurkai Allah. Sebagai balasannya Allah sampaikan, lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Bagi mereka disediakan minuman dari air hamim yang sangat mendidih, wa adzabun alim, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Nas'alullah as-salamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang membawa kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang bisa menebus dirinya sehingga dia tidak tergadai lagi. Ini semua nanti akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi juga menegaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Ketahuilah setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kalian, berarti semua kita ini. Ibu pemimpin bukan ibu? Pemimpin. Ustaz, hidup saya sebatang kara, gimana? Berlaku enggak hadis tadi? Tetap berlaku. Ibu kalaupun sendirian, sejatinya ibu pemimpin. Memimpin diri sendiri yang terdiri dari zahir dan batin. Ibu harus jadi pemimpin untuk lahir dan batin. Bagaimana kita memimpin keduanya, lahir dan batin kita, supaya selamat saat menghadap Allah. Semakin banyak orang-orang di bawah tanggungan kita, berarti semakin besar tanggung jawab kepemimpinan. Kepala rumah tangga dengan kepala negara, mana yang lebih gede tanggung jawabnya? Kepala negara. Ya, kepala negara. Apalagi jadi kepala negara Indonesia. Puluhan ribu pulau. Begitu kan? Jika ada yang kelaparan, siapa yang bertanggung jawab? Pemimpin negara. Ya. Jadi amanat besar kalau jadi pemimpin negara. Makanya ahli sunnah, ciri khas mereka mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, bukan mendoakan keburukan. Karena tanggung jawab mereka besar. Kebaikan mereka adalah kebaikan bagi seluruh rakyatnya.
Maka doakan yang baik-baik untuk para pemimpin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak mudah ya jadi pemimpin negara itu. Walaupun banyak manusia yang menginginkannya. Ya. Suami ibu mencalonkan tidak, Bu? Kalau kepilih berarti ibu jadi ibu negara. Kalau sudah jadi ibu negara jangan lupakan kami ya, rakyat jelata. Ya. Karena orang tuh kalau sudah di atas biasanya lupa dengan yang di bawah. Itu penyakit orang-orang berkuasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, di faidah yang kedua, Allah menyatakan illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Sebagian mufassir mengatakan illa di situ maknanya lakinna. Akan tetapi ashabul yamin. Begitu. Artinya begini. Apakah itu ashabul yamin? Apakah itu ashabus shimal? Dua golongan ini semuanya aslinya rahinah, tergadai. Semua akan mempertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apapun yang mereka kerjakan selama di alam dunia. Lakinna, akan tetapi ashabal yamin, golongan kanan ini mereka selamat. Golongan kanan ini mereka bisa melepaskan diri mereka dari tergadai. Kenapa? Karena perbuatan mereka yang baik. Sehingga mereka mendapatkan jannat, mendapatkan surga di sisi Allah. Itu sebagian penjelasan. Jadi illa di situ bukan istitsna, bukan pengecualian. Artinya sama-sama ya. Kedua-duanya apakah ashabul yamin ataukah ashabus shimal, ya mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun yang sering kita lihat illa di sini dimaknakan dengan kecuali. Itu pun bisa ya. Makanya kecuali golongan kanan. Maksudnya apa? Mereka bisa menebus diri mereka sehingga tidak tergadai lagi, begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ashabul yamin mereka lah orang-orang yang tidak tergadai. Nama lain dari ashabul yamin, ashabul maimanah. Apa ashabul maimanah? Sinonim dari ashabul yamin. Apa artinya jadi? Namanya sinonim berarti sama. Artinya apa, Bu? Ashabul yamin, ashabul maimanah itu apa artinya? Golongan kanan. Ya, golongan kanan. Ashab dari kata sahib. Kalau ashab berarti banyakan. Al-yamin. Yamin itu kanan. Ashabul yamin maksudnya golongan kanan. Nama lain mereka adalah ashabul maimanah. Disebutkan di surat Al-Balad ayat 17 dan ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka, yakni orang-orang yang beriman yang saling berpesan dan berwasiat kebaikan itu disebut oleh Allah ashabul
maimanah. Ashabul maimanah, yakni golongan kanan. Jadi bisa disebut ashabul yamin, boleh juga disebut dengan ashabul maimanah. Lawannya siapa ibu? Ashabus shimal, golongan kiri, atau ashabul mash'amah, ashabul mash'amah. Tapi kita tidak membicarakan golongan kiri. Yang kita bicarakan di sini adalah ashabul yamin atau ashabul maimanah. Jadi ashabul yamin inilah yang tidak tergadai. Mereka tidak tersandra oleh dosa-dosa mereka, namun mereka terlepas dari keterikatan mereka di sisi Allah dengan wasilah atau dengan sebab amal-amal baik berupa iman dan takwa yang mereka kerjakan selama di dunia. Sebagaimana halnya seseorang yang dapat melepaskan diri dari status gadai karena dia telah membayarkan kewajibannya. Sebetulnya aslinya sama-sama tergadai karena kullu nafsim bima kasabat rahina. Namun ashabul yamin, mereka memiliki sesuatu untuk menebus diri mereka dari status gadai. Barakallahu fikum. Muncullah pertanyaan, siapakah ashabul yamin itu? Banyak sekali pendapat ahli tafsir tentang ashabul yamin. Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Zadul Masir menyebutkan sampai 8 pendapat. Ada yang mengatakan ashabul yamin itu malaikat. Ada yang mengatakan ashabul yamin ini orang-orang yang tidak terkenai beban taklif, yakni misalkan anak-anak begitu ya, pokoknya yang tidak kena beban taklif. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang masyhur dari sekian pendapat para ulama tentang ashabul yamin, intinya mereka itu adalah orang-orang mukmin, mukhlis, orang-orang beriman yang ikhlas, yang nanti mereka akan menerima buku catatan amal dari sebelah kanan dengan tangan kanannya, atau dari arah depan dengan tangan kanannya pada hari kiamat nanti, sehingga mereka mendapatkan keberuntungan berupa surga beserta semua kenikmatan di dalamnya. Makanya ada pendapat mengatakan ashabul yamin itu ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Mereka orang-orang yang beruntung mendapatkan surga beserta semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Dan itu sudah Allah sebutkan diantaranya di surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Surat nomor berapa? 56 ayat 27 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 27. Betul Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Masya Allah. Itulah ashabul yamin. Ya, kata Allah, wa ashabul yamin, dan golongan kanan. Ma ashabul yamin, alangkah mulianya golongan kanan itu.
fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Ibu, bidara di dunia berduri, tapi bidara di surga tidak berduri. Taib. Wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Apa susunan pisang itu namanya apa? Bersisir-sisir. Begitu ya. Kalau orang Sunda bilang bersikat-sikat. Ya. Satu sikat, dua sikat. Gitu ya. Taib. Ibu yang dirahmati Allah. Ini diantara buah-buahan yang ada di surga. Buah-buahan surgawi. Buah yang nanti ada di surga, Ibu, yang namanya sama dengan buah yang ada di dunia, pasti punya khasiat. Pisang ketika disebutkan ada di surga, maka pisang yang di dunia pasti berkhasiat. Ya. Pisang. Barakallahu fikum. Kalau orang sini yang paling favorit apa? Pisang kepo. Pisang apa, Bu? Kepo apa kepo? Oh, kepo. Kirain itu pisang kepo. Iya, barakallahu fikum. Nah, itulah ashabul yamin. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Nah, bidara juga kan punya khasiat ya. Walaupun berduri bidara di dunia, tapi Masya Allah. Kalau di Arab, Ibu, ada orang kesurupan, ambil saja ranting bidara. Ya, ambil ranting bidara, diacungkan ke atas, itu kalau sudah kelihatan sama orang kesurupan, oh langsung jerit-jerit itu. Ya bisa langsung keluar jinnya. Tapi ya yang bawanya harus orang yang soleh gitu ya. Kalau yang bawa kita kayaknya tambah jadi gitu. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sidr. Madu sidr itu madu paling mahal, Ibu. Ya. Dan yang paling terkenal di dunia itu sidr dari Yaman. Itu 1 kilonya bisa jutaan rupiah. Taib. Dan kuantal sekali. Karena yang diisap sama lebahnya itu betulan sari yang ada di bunga-bunga sidr. Tidak ada hujan di sana. Kalau di kita kan madu di kita encer-encer. Karena kadar airnya tinggi. Taib. Wa ma'im maskub. Juga mereka berada di antara air yang mengalir terus-menerus. Indah ya surga itu. Ibu, pengen gak punya rumah, di belakang rumah itu ada air terjun, ya, sungai mengalir berbatu, jernih sekali. Kan ada ya yang viral itu. Orang punya rumah, panggung rumahnya di Jawa Barat sana. Kemudian di depan rumahnya pemandangannya langsung air terjun. Ya. Sampai dikunjungi, gubernur saja sampai berkunjung gitu ya. Akhirnya malah bikin rusak gitu ya. Barakallahu fikum. Itu alami, asli alami. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalaupun nggak dapat di dunia gitu, di Balikpapan nggak ada air terjun ya. Ada juga sungai ya. Tidak seperti sungai yang di pegunungan gitu. Di kita kan ada sungai Ampal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini indahnya ashabul yamin. Ditambah lagi wa fakihatin katsirah, dan di antara buah-buahan yang sangat banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Ibu, kalau kita ingin dapat yang begini-begini di kita di dunia ini, itu kan harus ngeluarin
ngeluarin biaya kan begitu. Masya Allah. Ini ashabul yamin akan mendapatkannya di surga Allah. Ya, fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah, dan mereka berada di atas kasur-kasur yang tebal dan empuk. Masya Allah, kasur tebal dan empuk, permadani. Nggak bisa dibayangkan ibu ya. Kalau kita mungkin bayanginnya spring bed yang ada di rumah kita yang pernya sudah nggak karu-karuan. Barakallahu fikum. Ini katanya ada ya spring bed yang puluhan juta, bisa mijit punggung kita, bisa ngeluarin aroma terapi, gitu ya. Masya Allah. Orang yang punya begitu tuh mesti bahagia nggak ibu? Belum tentu. Apalagi yang nggak punya. Gitu. Karena beda ya. Bedakan antara faktor pendukung bahagia dengan kunci kebahagiaan. Beda tidak? Kunci kebahagiaan apa bu? Kunci kebahagiaan apa? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Kunci kebahagiaan apa? Ibu pada bahagia tidak? Jangan-jangan nggak bahagia ini. Orang piknik tuh, kenapa orang piknik ibu? Karena menghilangkan stres, kan begitu ya? Jadi kalau kita nggak piknik, alhamdulillah, berarti kita nggak stres. Paham? Paham ibu? Ini banyak orang merencanakan liburan akhir tahun. Tanggal 9 anak-anak sudah libur sampai awal Januari. Masya Allah. Nuntut sama suaminya, mas pengen healing, stres di rumah terus setahun. Berarti orang piknik itu menghilangkan stres. Berarti yang piknik itu orang-orang stres. Jadi alhamdulillah, kalau kita nggak kemana-mana di akhir tahun, berarti kita ini bukan orang stres. Alhamdulillah. Jadi jangan berkecil hati ibu ya, yang tidak bisa healing, yang tidak bisa piknik, berarti ibu sehat, nggak stres. Itu yang piknik tuh orang-orang stres. Ya. Karena ketika ditanya kenapa piknik, Ustaz, menghilangkan stres. Oh berarti orang-orang stres. Ya. Ya ibu, sederhana kok hidup itu. Jadi apa kunci kebahagiaan itu apa? Apa bu? Hilang stres. Ayo apa? Dan saya tadi bilang ada faktor pendukung kebahagiaan, ada faktor pendukung hidup bahagia, ada kunci kebahagiaan. Orang yang punya semua faktor pendukung hidup bahagia ternyata belum tentu bahagia. Tapi kalau orang sudah punya kunci kebahagiaan, insya Allah dia pasti jadi orang bahagia. Walaupun orang memandangnya miskin, walaupun orang memandangnya tidak terkenal dia ini, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tapi dia punya kunci kebahagiaan, itulah hakikatnya orang bahagia. Jadi bedakan kunci kebahagiaan dengan faktor pendukung hidup bahagia. Rumah yang nyaman, makanan yang enak, kasur yang empuk, mobil yang nyaman, kendaraan yang nyaman, itu kunci bahagia atau faktor pendukung? Faktor pendukung saja. Jadi kunci bahagia itu apa? Barakallahu fikum.
kunci bahagia itu nggak jauh dari kita. Di mana Ibu? Ada di hati kita masing-masing, di jiwa kita masing-masing. Apa itu? Ridho dengan semua pemberian dari Allah. Bahasa lainnya qanaah. Orang paling bahagia itu orang yang qanaah. Kenapa? Karena dia ridho, dia merasa cukup, dia merasa puas dan mencintai pemberian dari Allah. Mencintai pemberian dari Allah. Orang yang mencintai pemberian dari Allah pasti menikmati. Ya tidak? Ada orang punya rumah bagus Ibu, super lengkap fasilitasnya. Punya kolam renang, begitu ya. Anak-anak mau lari-lari bisa, Masya Allah. Bahkan ada orang punya rumah pakai lift kayak di gedung, ya, nggak usah naik tangga, tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Sibuk ngurusin usahanya, buka cabang di sini, buka cabang di sana. Punya istri cantik, nggak pernah dibelai. Rugi kan Ibu? Rugi. Ya. Punya rumah mewah, nggak pernah dinikmati. Paling sebulan 1 hari, setelah itu berangkat lagi. Padahal dulu rumah itu diidam-idamkan. Mungkin bisa tahunan, puluhan tahun, belasan tahun dia ingin punya rumah seperti itu. Setelah punya, dinikmati 1-2 hari, sibuk lagi. Terus buat apa? Gak ada syukurnya, tidak ada puasnya. Apa yang Allah berikan itu tidak bisa dinikmati. Ya. Jadi kunci kebahagiaan itu ternyata ada di diri kita. Ada di diri kita sendiri, sangat dekat dengan kita. Itulah sifat qanaah. Ya. Merasa puas, merasa cukup, merasa ridho, dan mencintai pemberian dari Allah. Kalau orang sudah punya ini, pasti bahagia. Ya. Walaupun dia punya rumah mewah, mobil bagus, gitu ya, pasti bahagia. Kalau miskin gimana? Pasti juga bahagia. Kenapa? Karena dia qanaah. Qanaah. Barakallahu fikum. Orang kalau tidak merasa puas, nah berarti kan orang miskin. Aslinya orang miskin. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Betapa indahnya kehidupan ashabul yamin di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ashabul yamin. Saat mereka masuk ke dalam surga, mereka juga disambut oleh para malaikat dengan ucapan salam. Masya Allah. Ibu, kalau masuk hotel bintang 5 disambut itu sama pegawai-pegawainya. Senang gak Bu? Senang. Dikasih apa ininya? Drink welcome apa namanya Bu? Welcome drink, ya, welcome drink, gitu kan, welcome food, ya, atau apa itu ya, pokoknya disambut, luar biasa, kita ini kayak raja aja gitu kan, ya, padahal numpang aja, yang bayarin suami kan gitu. Barakallahu fikum. Nah ini bagaimana kalau masuk surga yang nyambut adalah para malaikat, orang-orang atau makhluk Allah yang begitu istimewa di sisi Allah. Mereka menyambutnya dengan ucapan salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan masih di surat Al-Waqiah ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassalamun laka min ashabil yamin." Wa amma ayat 90-nya juga ya. Wa amma in kana min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin. Salam bagimu wahai dari golongan kanan. Ini sambutan siapa? Sambutannya para malaikat. Salamun laka min ashabil yamin. Masya Allah. Dia dipanggil dengan gelaran terbaiknya, ashabul yamin. Masya Allah.
dihormat, dimuliakan. Betapa tersanjungnya ashabul yamin, ya, saat mereka itu masuk ke dalam surga Allah dengan sambutan yang luar biasa hangatnya dari para malaikat. Di surat Az-Zumar di ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka diantar ke dalam surga secara berombongan. Masya Allah, ini penghantaran yang sangat membahagiakan, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yakni sampai ke surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, karena surga itu memiliki pintu-pintu. Penjaga-penjaganya, yakni dari bangsa malaikat, berkata kepada mereka, salamun, salamun alaikum tibtum, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah sambutan hangat para malaikat kepada ashabul yamin. Maka pantas kalau kemudian sebagian mufassir mengatakan ashabul yamin itu adalah ashabul jannah, yang disambut dengan ucapan salam oleh para malaikat, salamun alaikum tibtum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah ini ashabul yamin. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan ashabul yamin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ini hari Jumat, semoga doa kita diijabah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya, jadi ashabul yamin mereka yang selamat, ya, dari keterikatan dosa dan juga siksa, karena mereka bahagia berada di surga Allah. Kemudian kondisi mereka yatasaalun, mereka saling bercakap-cakap. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya ahli surga atau ashabul yamin akan saling bercakap-cakap dan saling bertanya tentang keadaan masing-masing. Termasuk mereka akan bertanya tentang keadaan al-mujrimin, yakni para pendosa yang mungkin saja saat di dunia mereka pada mengenal nih para pendosa ini. Nah, seperti di ayat yang sedang kita bahas ini, yatasaalun anil mujrimin. Mereka saling bertanya tentang para pendosa. Pada kemana si fulan, sedang apa dia ya sekarang? Ada di mana dia, bagaimana keadaannya. Di surat yang lain juga disebutkan, surat As-Saffat ayat 54, 55. Hal antum, qala hal antum muttali'un, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Berkata pulalah dia, maukah kami meninjau temanku itu? Maukah kamu meninjau temanku itu? Ya, maksudnya bertanya ini, saling bertanya. Ashabul jannah ini mau ngecek nggak si fulan sedang apa sekarang, di mana dia. Fattala'a, maka dia pun meninjaunya. Fara'ahu, lalu dia melihat temannya itu fi sawa'il jahim, ternyata berada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Nas'alullah as-salamah. Kita memohon jangan sampai yang sedang dilihat itu adalah diri kita, ya, oleh ahli surga. Barakallahu fikum. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini juga ada pelajaran. Bercakap-cakapnya penduduk surga
saling berhadap-hadapan di atas dipan, ikhwanan ala sururim mutaqabilin, ya. Ahli surga itu mereka bersaudara, ya, duduk saling berhadapan di atas dipan-dipan. Ya, tadi ya, dipannya adalah kasur yang sangat empuk, ya, seperti yang disebutkan di surat Al-Waqiah tadi. Nah, cakap-cakapnya ahli surga, mereka saling berhadapan di atas dipan-dipan. Hal ini menunjukkan dan menggambarkan betapa sempurnanya keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan di surga. Intinya nyantai banget begitu ya. Orang yang begini ini kan orang-orang santai. Ya tidak Ibu? Yang kerjaannya ngopi, ya, makan sanggar pisang, gitu kan? Masya Allah. Ini orang-orang yang nyaman banar, begitu ya. Orang-orang yang Masya Allah nikmat, aman, ya. Saya pernah ke satu pulau Ibu. Orang bilang pulau belakang Padang. Sampai ada istilah orang yang ke Batam kalau tidak ke pulau ini berarti belum ke Batam, ya. Namanya pulau belakang Padang. Aslinya bukan itu namanya. Kalau nggak salah pulau penawar rindu, gitu ya. Di situ jarang ada kendaraan bermotor. Saya sempat kunjung sama beberapa ustadz ke situ. Itu Masya Allah Ibu. Jadi kebiasaan orang pulau di situ kalau pagi itu di warung kopi. Pagi-pagi itu sambil sarapan minum kopi di warung kopi, ngobrol begitu. Ada kaum tua yang orang-orang pensiunan itu, ya. Ada yang separuh baya. Tapi kebanyakan di situ orang-orang yang memang sudah rada sepuh gitu. Tapi kita lihat gitu ya, di situ orang-orang tuh hidup kayak tanpa beban. Masya Allah. Nongkrong di warung-warung kopi, di sana banyak warung kopi. Kemudian ceritaan, ngobrol, sebagiannya tertawa. Ini luar biasa, gitu ya. Nah, kalau ada gambaran orang seperti itu, ini kan berarti orang-orang santai. Hidupnya nyantai, gitu ya. Seperti tanpa beban. Masya Allah. Jadi kalau buat tempat pensiun itu enak itu, ya. Kan ada katanya kota-kota pensiun, gitu. Nah modelnya ya begitu. Orangnya sudah lain lah suasananya, aura tempat itu sudah lain. Bukan tempat-tempat yang orang hiruk pikuk gitu ya. Pagi-pagi sudah dengan polusi, dengan macet, dengan antrian, dengan ini dan itu. Tapi orang-orang yang sudah menikmati hidup. Nah seharusnya begitu. Ya hidup itu dinikmati, gitu kan? Hidup itu dinikmati. Tentu dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian kerjaannya begitu, tapi yang diobrolkan adalah perbuatan dosa dan maksiat, nas'alullah as-salamah. Berarti santainya mereka membawa kepada kebinasaan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu gambaran betapa nyamannya mereka, betapa amannya mereka, dan betapa nikmatnya mereka di surga. Dan memang demikianlah. Kalau Imam Ahmad itu ditanya, karena beliau ini orang yang sangat serius, orang yang Masya Allah hari-hari dengan pengkajian, mutalaahnya, ya dengan mihbarahnya, ya dengan kertas dan juga tintanya. Sampai-sampai muridnya bertanya, "Mata rahah ya Imam? Kapan kamu akan rehat wahai Imam? Anta imam. Kamu ini sudah jadi imam. Ya, imam di dalam keilmuan agama. Imam di dalam keteladanan, iman dan takwa. Mau sampai kapan? Ya. Kapan kau akan rehat?" Apa jawaban Imam Ahmad? Minal mahbarah ilal maqbarah. Ya. Aku akan terus seperti ini, berjibaku dengan tinta, dengan kertas, dengan tulisan, sampai nanti ke liang kubur. Aku baru akan rehat ketika kaki ini pertama kali menginjakkan, ya, menginjak surga Allah. Itu rehatnya.
Itu rehatnya. Jadi aku akan baru rehat ketika kaki ini pertama melangkah ke surga. Itu rehatnya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang di sana tempat rehat. Surga itu tempat yang nyaman. Surga itu tempat orang-orang yang bahagia. Bahagia secara lahir dan batin. Nah, itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat selanjutnya ada dialog di sini antara ashabul yamin dengan mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian dijawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Di sini ada penjelasan bahwa tarkus salat, meninggalkan salat, merupakan sebesar-besarnya kejahatan. Jarimah. Sebesar-besarnya kejahatan, sebesar-besarnya dosa. Pernah kita bahas ya di pelajaran apa kemarin, Bu? Usul Salasa ya, syarah Usul Salasa. Meninggalkan salat ini sebesar-besarnya jarimah, sehingga menyebabkan pelakunya kufur dan menyebabkan siksaan di neraka Saqar. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Di antara seseorang dan kekufuran serta kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi batasan seseorang dengan kufur dan syirik adalah meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat berarti kufur, berarti syirik. Baik. Di riwayat yang lain, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang ada di antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Ya, tidak enteng ini urusan meninggalkan salat ini. Nasallallahu as-salamah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita jika ada salat yang kita tinggalkan padahal salat itu sudah wajib atas kita. Semoga Allah mengampuni kekhilafan, kelalaian, ketidakkhusyuan kita di dalam ibadah salat. Dan semoga Allah memberikan taufik inayah ya, dari sekarang sampai seterusnya sampai kita mati untuk menjadikan salat-salat kita berkualitas di sisi Allah. Nah, di sini kita nukilkan penjelasan para ulama tentang hukum meninggalkan salat. Ada dua keadaan ya orang ninggalin salat itu. Pertama, meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Dia meyakini salat itu enggak wajib. Maka pelakunya kafir. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Kenapa enggak salat? Ya, salat itu enggak wajib kok. Salat enggak wajib. Jadi boleh ditinggalkan? Boleh. Nah, kalau ada orang enggak salat karena mengingkari kewajibannya, menganggap salat itu bukan hak, ya, bukan sebuah kebenaran, dia kafir. Ya. Bahkan yang begini nih, Bu, kalaupun dia salat, salatnya tidak manfaat, tetap dihukumi kafir. Sama seperti orang pakai jilbab, ketika ditanya, menurut keyakinanmu jilbab apa? Enggak wajib. Jadi boleh. Ya, umbar aurat, boleh. Yang penting sopan. Begitu kan, Ibu? Ya, sopan menurut siapa, gitu ya? Menurut akalmu yang picik, gitu kan? Barakallahu fikum. Nah, itu sama, walaupun dia berhijab. Tapi mengingkari kewajibannya, membolehkan orang melepas hijabnya, menampakkan auratnya, ini dihukumi kafir. Baik.
Yang kedua, keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Namun dia tetap memiliki keyakinan bahwa sholat itu wajib. Kenapa enggak sholat? Pelanggan saya ini kabur kalau saya sholat. Kenapa enggak sholat? Kotor. Waktu istirahat nih baju saya kotor. Saya kan pekerja kasar. Ribet lah kalau sholat itu. Nanti harus bersih-bersih dulu, habis itu kotor-kotor lagi. Ribet. Terus Anda meyakini sholat itu apa? Ya wajib sih, saya paham itu, saya yakin satu wajib. Tapi gimana ini? Pekerjaan, kesibukan. Ini pelanggan bisa lari. Atau alasan apapun. Intinya dia meninggalkan sholat karena terkalahkan hawa nafsunya. Dengan tetap meyakini sholat itu wajib. Barakallahu fikum. Nah, untuk yang kedua ini para ulama khilaf. Para ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa pelakunya tidak sampai dikafirkan. Namun dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa zina atau dosa-dosa besar yang lainnya. Sementara pendapat ulama yang kedua tetap dihukumi kafir. Nah, di antara dasarnya apa? Dua hadis yang tadi kita sebutkan, belum lagi ayat, belum lagi hadis-hadis yang lain, belum lagi asarnya para sahabat, ijma'nya para sahabat, yang semuanya mengarahkan kita bahwa pendapat ini pendapat yang kuat, bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas, tanpa mengingkari kewajibannya, tetap dihukumi kafir. Dan pendapat kedua inilah yang lebih kuat insyaallah berdasarkan banyak dalil dan juga athar dari salafun salih. Pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat ini pendapatnya jumhurus sahabah, mayoritas para sahabat. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita semoga bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Berarti nanti kita akan bahas ayat 44 ya, dan seterusnya. InsyaAllah. Baik, sampai di sini saja, semoga bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.